Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli salatan tukhrijuna biha kalimatil kufri wal wa'id wa tukrimuna biha bi nuril 'ilmi wal fahmi. وتؤجلنا بها مشكلتك تعالى نعلم انك انت علام الغيوب سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله. قال في الانام سيدي وسيدي عبد الله بن سعيد الهادي الحضرمي المكي نفعنا الله به وكثير به ولكم في دار العافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة الأصل في كل حادثة تقديره أقرب الزمان ومن قربها رأى في نومه منيا ولم يذكر خلافا لازمه المسلم على الصحيح ولا يعيد إلا من آخر أمتنا معها نص على ذلك في الأمر. وقد روى الإمام الطبراني من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض الفرائض فلا تضيعوها وحتى حدودا فلا تعتدوها وسكت عن الشرقة فيكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها إلى الآخر. dari bermain biasa lagi kita Faidatun, ini adalah sebuah faidah bahwasanya sesuatu terjadian itu harus diukur dengan waktu yang terdekat. Kita sembahyang zuhur, kita sembahyang zuhur, tahu kita tidur sendiri di celana kita ada bekas mandi, Lah ini apa? Kita lagi yang patungnya nenek, gitu, atau nenek kita lagi merah. Nah, ini bagaimana nih ya? Terjadi apa yang terjadi mimpi? Kapan mimpinya? Gitu kan? Maka kita anuin ya yang tidur yang terakhir itu bangatan apel setengah mati, tidurnya itu nggak berasa gitu kan, nggak berasa dia udah sembahyang subuh, udah sembahyang zuhur baru ketahuan. Dan wajib mandi ngulangin dari subuh zuhur. Yang wajib diulangin adalah subuh dan zuhur. Itu akrabil zaman namanya. Yuqasu ila aqrabi zaman. Jadi pada dalam fikih nyatakan bahwa apabila terjadi semacam itu dalam segala urusan, maka dilihat kepada aqrabi zaman, kepada waktu yang terdekat. Waktu yang terdekat. Ini urusan itu termasuk urusan masa, urusan apa ini sebenarnya kaidah. Ini adalah sebetulnya kaidah untuk mengukur kebenaran apa yang terjadi di saat itu. Kebenaran yang terjadi pada saat itu akhir tidur kita. Oh iya semalam tidur itu kebawatan capek, kebawatan sehingga terjadi mimpi. Orang laki boleh aja mimpi, aki-aki juga boleh aja mimpi. Kemudian wala ya'idu illa min akhiri naumatina. Ya, salat tidak ada kecuali mulai daripada bayang subuh dan sampai yang perkiraan
sebelum subuh itu kita tidur, disitulah kita mimpi, cuman nggak keringetan. Pemotong capek tidurnya lumayan habis macul. Dan diantaranya adalah daraba batna hamilin fanfasala al-waladu hayyan wa baqiya zamanan bila alamin thumma mata fala dhamana. Di antara masalah-masalah yang serupa juga, seseorang nampar perut orang bunting, bila ditampar beranak, bila ditampar beranak. Ya udah, ya apa 2-3 hari hidup itu 4 harinya meninggal. Apakah pelaku penamparan itu bertanggung jawab? Tidak. Enggak bertanggung jawab. Fala dhamana li'anna zahir lahu mata bisababin akhar. Karena kematian anak ini bukan dengan sebab pukulan itu. Pukulan itu beranak oke, tapi matinya bukan dengan sebab pukulan ini. Maka sampai begitu untuk bikin namanya kita ibarat walaupun belum terjadi, maka justru takhir bayan an waqtil hajat. Maka seorang ahli fikih tidak boleh menunda pengetahuan sampai udah terjadi, baru bagaimana hal ini hukumnya ya, bagaimana, maka ahli fikih udah kasih kalau terjadi ya semacam itu, maka semacam itu hukumnya. Lah dia orang ditampar doang, lah sama juga orang kita bercanda, kita tangan kita pukul gitu, mana aja sih, lah mati, mati. Masa kita harus di sidang ada? Oke, saya gebuk, tapi pakai ini nggak bakal mati, nyamuk juga, gitu kan? Itu maka untuk dituntut ke mahkamah tidak cukup bukti. Kenapa? Dia mukul pakai ginian, tapi juga nyamuk aja juga belum tentu mati. Kalau jadi mati, kenapa jadi begitu kan? Kita makan aja begini sampai seter langsung meninggal. Begitu. Maka dilihat dulu, inkana darbi bi adatin mu'lima, kalau dia mukul yang pakai pukulan bola, gitu, pakai pukulan pasti lah boleh jadi. Itu maka bisa mati lah kan, mukul pakai ini. Masa mati kan begitu. Sakit juga kagak kan itu. Nyamuk juga belum tentu mati. Kan dibelumkan bahwasanya tetap saja dalam hukum barokah, artinya nggak bisa dibawa pengadilan atau ditentukan sebagai bahwa pelaku kejahatan, karena dia memukulnya pakai alat yang tidak mematikan. Dia memukul seseorang pakai alat yang tidak mematikan. Dan diantaranya ada akala ta'ama ghairi wa qala kunta abahtahu li wa ankara al-maliku sudiqa al-malik lianna al-asla adamul ibaha. Makan sembarangan di warteg, dipukul aja beletuk, anggapnya udah halal lah. Siapa yang halal itu? Telur asin dimakan 2 aja, belum dibayar, itu punya orang. Yang kita makan belum dibayar, punya orang, bukan punya kita. Belum ada kata-kata akad yang menghalalkan kita makan. Kalau seandainya kata kita dituntut, kita kan tanggung jawab. Satunya telur 50.000 pengkon kita, gitu kan? Dia katakan dia kan biasa, itu udah biasa katanya. Enggak, ini mesti mesti ada akad dulu. Maka yang paling bagus itu restoran yang kita ambil makan sendiri, begitu udah selesai supaya tidak juga kekasih bayar. Itu yang berhalal banget, Bang. Itu yang halal. Lo kerupuk orang nanti mayat kerupuk belum dibayar. Kita dalam bahasa hukum ya, maka bayaran itu namanya gharamah, denda, bukan bayaran jual beli. Lah iya, denda itu juga kalau dia kagak makan tuh kemarinnya, kalau dia makan telur satunya 50.000, lah kita makan 2 100.000 gitu. Dia kerupuk satunya 10.000, 2 60.000, enak kita.
apa namanya mesti tertib gitu kan, maksudnya dalam masalah fikih walaupun sebagian ulama masuk ke dalam bab kaibul mu'attad artinya sudah biasa dan tidak bernilai, kalau yang waktu ada gitu artinya tidak bernilai, ya paling juga 25.000 udah biasa, nggak bakal lebih 250 makan di warteg, nggak bakal makan di warteg sendirian lebih 250 kan gitu, udah biasa, tapi hukum mesti mesti diketahui awalnya. Tapi mimbabil ihtiyat, kehati-hatian, maka perlu kita makan ini berapa. Nah, jadi kita tahu dulu dan kita makannya halal. Ini semua berdasarkan dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha faradal fara'ida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa kewajiban dan jangan pernah diabaikan. Wa min tilkal wajibat, dari kewajiban itu la yaf'alhu ghairuka. Ada kewajiban yang enggak boleh dikerjakan sama kita selain kita, mesti kita salat. Boleh capek banget nih, tolongin gue sholat lah, tinggal kita. Boleh, nggak boleh, gitu kan ya. Ada bom? Nggak boleh. Ada istilahnya, kata ulama, kita mohon baca yasin apa mohon dibaca yasin? Masih mohon yasin, walaupun gimana juga. Daripada dibaca yasin ya udah innalillah, atau mohon tahlil apa mohon ditahlilin? Dan mendingan kita tahlil masih, gitu. Ya, innallaha faradal fara'ida fala tudayyi'uha. Allah Ta'ala wajibkan beberapa kewajiban dan tidak boleh dikerjakan orang lain. Misalnya hitobnya omongan Allah Ta'ala maksudnya mengarahnya kepada kita. Wa naha an nasya fala tantahikuha, dan Allah Subhanahu wa taala buat rambu-rambu hal-hal yang dilarang, yang ditabrak. Karena seperti itu ada garis polisi itu namanya rambu-rambu. Dalam agama juga ada rambu-rambu, namanya mibabil wara. Nah ini kadang-kadang memang ketahuan emang rada-rada haram gitu, emang diterjang juga, emang remnya belum begitu kan. Bukan kakak tahu pada dasarnya al halal bayyin, al haram bayyin, wal halal bayyin. Kita umat Islam khususnya di Indonesia udah tahu bahwasanya hukum ini haram, bahwa hukum yang sesuatu adalah itu udah mayoritas sudah tahu. Cuma kadang-kadang sengaja emang remnya diblongin. Iya. Betul nggak? Iya. Tawan memang video orang dicium aja ya. Kita tahu bahwa itu adalah haram. Kita tahu bahwasanya kerjaan itu haram. Cuman remnya dan kita blongin. Jadi nenek-nenek orang kita cium aja. Lagunya. Nah, itu namanya katanya pada tantahikum, janganlah diabaikan. Wahada hududan fala ta'taduha, dan Allah Ta'ala kasih rambu-rambu dalam segala masalah hukum, dikasih rambu-rambu. Ini jangan, ini itu semuanya ada rambu-rambunya, dan dikasih rambunya itu Nabi membabi al-ihtiyat, kehati-hatian ataupun wara, ataupun namanya wara. Kita nggak tahu asli bagaimana hukumnya, ya udah kita tinggalkan lah, dasar ketahuan ini. Nah kita ngomongin gitu kan, dasaran nggak ketahuan ini kan gitu. Lagi rambutan begini banyak, masa yang punya marah kita penting menatuk, kita lalu sepotong juga itu hak orang, nggak boleh. Apalagi satu rambut dan sepotong aja nggak boleh. Mama membabil warung jangan. Jangan. Pada dasarnya buku-buku itu kita sudah tahu, cuman rem kita yang belum. Pada dasarnya hukum-hukum itu semuanya kita sudah tahu. Kenapa kita lakukan? Rem kita belum, warok kita nggak ada di dalam urusan itu. Wasakata an asya min ghairi nisyanin fala tabhasu anha, dan banyak dalam hukum-hukum dan lain sebagainya Allah Ta'ala tidak bicarakan, Nabi kita tidak bicarakan di dalam hadisnya. Jangan dicari-cari. Ada ketemu kita lagi ke hutan atau binatang, ini hukumnya halal apa haram aja kita nggak kenal, makan gegaras kalau doyan mak. Kalau pakai duit, wah gimana kalau ada kebetulan itu bisa nanya, lah di hutan gimana nanya saya? Enggak, udah kalau doyan melapar makan aja.
begitu kan, kecuali babi nggak boleh, udah kelihatan, anjing nggak boleh, ini apa, kunyit bukan, babi bukan, kambing bukan, ya udah lapar, doyan, makan, jangan dicari-cari dulu. Kenapa? Apa namanya? Karena semuanya binatang yang halal ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah. Kita nggak usah cari-cari gimana nih hukumnya, nggak ya, sebelum kita tahu hukumnya bahwasanya itu boleh, makan aja udah. Wabilatin wasakatan katsirin min ghairi nisyan, banyak Allah Subhanahu wa taala diam tidak membicarakan satu hukum halal ataupun haramnya, bukan Allah taala lupa. Masa Allah taala lupa? Enggak bakal lupa. Kenapa binatang ini kagak dibilang halal enggak bilang haram? Gitu kan? Luak. Seperti luak. Apa dimasukin ke anjing enggak? Gitu kan? Maka tetap saja yang namanya doa, ada ulama yang halalkan dengan dalil ini. Karena tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada daripada hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ruak, bajing dan lain sebagainya kan, waduh haram, iya nggak apa-apa, gitu kan? Itu namanya babil ikhtiar, kehati-hatian. Dia bilang haram, yang doyan ke garas, yang doyan mah. Kenapa? Ya binatang itu ada, tetapi kenapa nggak dihalalkan? Kenapa nggak diharamin? Itu Allah Ta'ala diam daripada itu aja. Pala tukallifuha, jangan kita membebani diri kita cari-cari hukumnya bagaimana kan? Ente doyan nggak? Doyan makan. Itu kan. Nah kalau babi mau jelas, itu namanya istilahnya kebo pendek, mau apain kek, gitu kan? Maka nggak boleh. Rahmatan likum bighairi nisyan faqalu, maka kalau Allah Ta'ala tidak berbicara halal atau haram, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan membebani diri kita mencari-cari Allah Subhanahu wa taala.